Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran untuk materi dimensi 3. Pada materi dimensi 3 ini kita sudah sampai pada jarak sebuah titik ke garis. Kita sudah sampai pada jarak titik ke garis. Pada materi ini, jarak titik ke garis, kemarin Bapak sudah menerangkan contoh yang pertama. Sekarang kita mau melanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan untuk soal berikut ini. Kita diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita ditanyakan jarak titik B ke diagonal AG. Kita diketahui sebuah kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 6 cm. Jarak titik B ini ke garis AG itu sama dengan berapa? AG pada kubus ABCD EFGH kita sebut sebagai diagonal ruang. AG pada kubus ABCD EFGH kita sebut sebagai diagonal ruang. Berarti kita mencari titik B ini ke diagonal ruang AG. Perlu Bapak ingatkan, kalau kita mau mencari jarak sebuah titik ke garis, berarti dari titik itu kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan garis yang diketahui. Dari titik B kita tarik sebuah garis ke garis AG tegak lurus dengan AG. Jadi untuk mencari jarak B ke AG, kita buat dari B tegak lurus AG. Panjang ini, garis yang baru kita buat ini, itu yang merupakan jarak B ke AG. Selanjutnya, kalau kita sudah membuat garis yang tegak lurus AG, kita cari segitiga yang memuat garis ini. Kita harus mencari segitiga yang memuat garis ini. Setelah kita menemukan segitiganya, kita lihat segitiganya siku-siku atau enggak. Kalau segitiganya tidak siku-siku, berarti tidak bisa kita pakai untuk mencari panjang ruas garis yang baru kita buat tadi. Berarti kita harus mencari segitiga yang siku-siku. Selanjutnya, kalau sudah menemukan segitiga siku-siku yang memuat ruas garis yang tegak lurus tadi, kita pakai teorema Pythagoras. Yaitu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Coba kita bahas untuk soal yang tadi. Ini jarak B ke AG. Tadi sudah kita buat dari B ke AG sebuah garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus AG tadi memotong AG misalnya di titik P. Dari B kita buat garis yang tegak lurus AG memotong AG di titik P. Misalnya ini. Sudah kita buat
titiknya titik P. Berarti B ke AG itu adalah panjang B ke P. Selanjutnya, kita cari sebuah segitiga siku-siku yang memuat BP. Kita cari sebuah segitiga siku-siku yang memuat BP. Misalnya kita ambil segitiga siku-siku APB. APB, siku-siku di P. Kalau kita ambil segitiga siku-siku APB, kita mau mencari BP dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti kita harus tahu dulu AB dan AP. AB tahu 6. AP kita belum tahu. Maka kita tidak bisa menggunakan segitiga siku-siku APB. Kalau kita ambil segitiga siku-siku yang lain, misalnya saya hubungkan B dengan G. Saya hubungkan B dengan G. BG ini kita sebut sebagai diagonal sisi. BG ini kita sebut sebagai diagonal sisi. Kita lihat setelah B saya hubungkan dengan G, ada segitiga siku-siku yang lain yang memuat BP, yaitu segitiga BPG. Siku-siku di P. Kita mau mencari BP. Berarti kita harus tahu panjang PG dan panjang BG. BG ini merupakan diagonal sisi. Panjang diagonal sisi, kalau rusuk sebuah kubus diketahui, maka panjang diagonal sisi kita cari dengan rusuk kita kalikan dengan akar 2. Berarti panjang BG, diagonal sisi BG, itu adalah panjang rusuk kita kalikan akar 2. Rusuknya 6, kita kalikan akar 2, berarti 6 akar 2. Itu panjang BG. PG kita belum tahu berapa, maka kita tidak bisa menggunakan segitiga siku-siku BPG. Lantas, karena kita belum tahu panjang PG, maka kita nggak bisa mencari panjang BP. Selanjutnya, kita cari segitiga siku-siku yang lain yang memuat BP. Ada nggak? Ternyata hanya ada 2 segitiga yang memuat BP. Semuanya tidak bisa kita gunakan. Kalau kita sudah nggak bisa memakai segitiga siku-siku, kita pakai alternatif lain, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ingat, perbandingan trigonometri, di situ ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Sinus berarti perbandingannya sisi depan sudut dengan sisi miring. Sin, de, mi. Kosinus adalah kosinus sam, mi, yaitu samping sudut dan sisi miring. Tangen adalah de, sam, depan, samping. Kita lanjut. Coba kita pakai perbandingan trigonometri. Kita ambil segitiga siku-siku ABG. Kenapa kita ambil segitiga siku-siku ABG? Di situ di dalamnya ada BP. Bapak ambil ini untuk segitiga siku-siku ABG.
Pada seketika siku-siku